Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tapi kita semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Di semester kedua ini kita masuk di bab yang ke-9 yang berjudul rendah hati. Jadi di bab ke-9 berjudul rendah hati. Bacaan Alkitab kita ada di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Mari kita siapkan hati kita dan kita mendengarkan sebagian dari benih firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mr. Hari baca ulang lagi di ayat kelima saja. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, kita semua yang masih muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Biarlah itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, di mana bab 9 kita belajar untuk rendah hati. Nah, di bacaan Alkitab kita di 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima jelas katakan bahwa disitulah kita diajarkan untuk rendah hati. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Nah, poin yang pertama kita belajar pengertian rendah hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Itulah kerendahan hati. Nah, rendah hati itu tidak sombong, sedangkan rendah diri itu minder. Jadi bedakan dengan rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu tidak sombong, sedangkan rendah diri itu minder. Minder adalah sikap yang sangat tidak percaya dengan dirinya sendiri dan kerap ditunjukkan di hadapan orang lain. Nah, kebanyakan orang minder atau rendah diri ini akan mengklaim atau menyatakan dirinya bahwa dirinya nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Pernah nggak kalian ketemu orang-orang seperti itu? Nah, di mana kita diajarkan di poin yang pertama ini adalah pengertian rendah hati. Kita harus tahu bagaimana di posisi kita ada, bahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kita tuh merasa bahwa ada orang lain yang mungkin mengkritik kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita rendah hati atau tidak ketika kita dikritik? Nah, di situ ditunjukkan bahwa bagaimana kalau kita memiliki respon yang benar, respon yang rendah hati, kita mau menerima setiap kritikan yang ada, baik itu menyenangkan atau kritikan yang justru menyakitkan kita. Nah, disitulah kita diajarkan untuk rendah hati. Nah, Tuhan Yesus tadi mengajarkan bahwa
di dalam firman Tuhannya di 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima tadi, bahwa Allah itu atau Tuhan itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tidak rendah hati. Dan Dia mengasihi kita yang rendah hati. Nah, di sini kita belajar bagaimana hidup kita itu rendah hati, bukannya rendah diri atau minder itu. Nah, kalau kalian lihat di halaman paket kalian di halaman 67, jelas dikatakan bahwa sabar dan mengasihi mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Benar nggak? Jadi sabar dan mengasihi mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Nah, agar kita bisa belajar sabar dan mengasihi, ada satu karakter yang perlu kita miliki, yaitu rendah hati. Orang yang sabar dan mengasihi, dia pasti bisa dilakukan dan pasti orang itu bisa melakukan ketika dia memiliki karakter yaitu rendah hati. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah rendah hati itu di dalam setiap kehidupan kita. Kalau mungkin kita sekarang introspeksi diri dalam setiap kehidupan kita, kalau kita tidak bisa mengasihi atau kita tidak sabar, coba kita renungkan, apakah itu kita sudah memiliki karakter yang rendah hati. Nah, rendah hati itu bersikap ramah, terbuka, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Mampu menghargai status sosial, kelebihan orang lain, dan mudah menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Kalau kalian lihat di Efesus pasal 4 ayat kedua, jelas katakan di situ. Ada lagi di Yakobus 4 ayat 6b. Jadi di Efesus pasal 4 ayat 2 dan Yakobus 4 ayat 6b. Di situ jelas dikatakan bahwa Allah atau Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini atau materi kita pada hari ini kita diajarkan untuk lebih lagi rendah hati. Orang yang rendah hati pasti dia sabar dan mengasihi. Sesuatu yang tidak sulit yang dia lakukan kalau dia memiliki sikap atau karakter rendah hati. Dan biarlah rendah hati itu ada dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalaupun sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan, di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biarlah itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.